Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada acara inti, yaitu bahasan Al-Quran ayat per ayat yang tersampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal. Namun sebelumnya tadi telah diperdengarkan bacaan yang suci Al-Quran oleh Ibu kita Ani. Semoga Ibu kita mendapatkan pahala yang besar tentunya dari Allah. Begitu juga kita yang mendengarkannya. Dan semoga Allah pagi hari membukakan pintu hati kita Amin, ya untuk Allah. menerima semua pelajaran tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita melalui Al-Quran ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya setelah nanti uraian dari Ustadz nanti akan ada tanya jawab. Untuk itu persilakan siapkan diri kita masing-masing untuk menanya apapun. Baik Ustadz, langsung saja kita lanjut kepada acara selanjutnya. Silakan Ustadz. Syukuran para bless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita kembali dapat hadir bersama-sama berjumpa di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka mentadabburi Al-Qur'an kalamullah. Dan kelak nanti di yaumil hisab kita berharap dengan Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah sekali, ya amdan syakura, wahai hambaku yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tingkah lakunya, tutur kata beliau, tindak tanduknya, dan semua perbuatan beliau dalam menjadi contoh suri teladan bagi kita semuanya. Dan kita juga berharap kelak mendapat sifat beliau dan kita bertetangga dengan beliau nanti di surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, kita kembali membaca Quran, surat Al-Baqarah ayat 90. Terakhir kemarin sudah ke 89 ya, ketika telah datang kepada mereka sebuah kitab yang membenarkan kitab Taurat, yaitu Al-Quran, yang tadinya mereka bertawasul kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, dan ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka menolaknya. Dan laknatullah turun kepada mereka. Itu tingkah laku orang-orang Yahudi itu. Kemudian ayat berikutnya, bi samashtarahu bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bi'ayan. Sa itu tempat sengsara, jelek ya. Jadi jeleklah apa yang ishtaru, apa yang mereka perdagangkan. Tingkah laku mereka yang memperdagangkan ayat-ayat Allah, yang memperdagangkan kalamullah itu merupakan suatu tindakan yang sangat jelek, hina di mata Allah. Bi samashtarahu bihi, dengan itu anfusahum, diri mereka. Bahwa mereka tadi sebelumnya memuji bertawasul kepada Nabi Muhammad, antara dia dengan kaum Aus dan Khazraj itu ya. Dia ada tafsirnya nanti. Orang-orang Yahudi itu pada saat perang dengan orang Aus dan Khazraj itu sebelum Nabi Muhammad turun, mereka sudah tahu bahwa akan datang Nabi Muhammad. Mereka bertawasul kata Nabi Muhammad, kalau memang Nabi dia itu, kami akan percaya nanti kepada Nabi Muhammad dan dia perang, dimenangkan oleh Allah. Nah, tapi pada saat datang Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya. Bisa mastaru bihi anfusahum ayyakfuru bima, dan mereka kafir kepada apa yang anzalallahu bagyan, apa yang diturunkan Allah, bagyan, karena kedengkian mereka dengki ya, kena dengki, kena iri. Jadi yang utama sekali dengki.
mestinya mereka jadi pemimpin, karena datang Nabi Muhammad tentu jadi Muhammad jadi pemimpin. Saya baca tadi di Haikal itu bagus juga analisanya. Jadi Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi lain. Nabi lain itu berdakwah yang dia berdakwah hanya bidang agama. Namun Nabi Muhammad pada saat berdakwah langsung memegang tampuk kepemimpinan. Jadi berhasilnya Nabi Muhammad berdakwah itu karena kebijakan otoritas tertinggi di suatu tempat itu ada di tangan orang Islam, ada di tangan orang mukmin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep dalam Islam itu memang kafah semuanya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu sepertinya antara dakwah dengan kerajaan terpisah. Kita lihat Nabi Ibrahim berdakwah, ada rajanya. Nabi Musa berdakwah, ada Firaunnya. Ya, Nabi Isa berdakwah, ada Romanya. Nah, Nabi Muhammad berdakwah langsung pucuk pimpinan. Nah, itu saya lihat tadi analisanya bagus sekali ya. Itu bedanya. Makanya Islam itu betul-betul bisa berhasil dalam berdakwah. Nah, itu Nabi tentu tanda pintar Nabi ya. Dia langsung ambil pimpinan. Makanya pengganti Nabi semuanya Amirul Mukminin. Berdakwah dalam. Coba kalau agama Islam berkembang di bawah satu kekuasaan, tunduk kepada kekuasaan itu kan. Tetapi kita lihat khalifah sahabat-sahabat semuanya dengan tampuk pimpinan. Itu saya lihat baca dia. Hasan Haikal tadi luar biasa. Jadi mereka orang-orang sebelumnya itu hanya sekedar berdakwah ya. Nabi Muhammad langsung kepada memegang tampuk pemimpinan. Jadi ayunazzilallahu, dan Allah turunkan min fadli, dari keutamanya, dari fadli itu, fadl itu keutamaan. Jadi di situ Allah katakan sungguh jeleklah apa yang mereka kerjakan itu atas diri mereka sendiri, dan mereka kafir dengan apa yang Allah turunkan. Kenapa? Karena kedengkian tadi, dengki kepada apa yang Allah turunkan dari karunia-Nya. Allah mayyasha, atas mayyasha, apa yang dia kehendakinya, min ibadi, pada hambanya. Jadi orang Yahudi itu iri, dengki karena Allah pilih Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Mereka berharap dari turunan mereka. Cuma satu penyebabnya itu dengki. Andaikan Nabi Muhammad itu lahir dari turunan dia, saya rasa diakuinya. Ya, saya rasa diakuinya. Tapi karena bukan dari turunan dia, maka mereka tidak mengakuinya. Mereka tolak. Mereka coret nama-nama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nubuat itu coret semuanya. Dan saya mungkin yang saya lihat di kitab mereka itu, nama Nabi Ismail langsung dicoret. Yang berkaitan dengan Muhammad dicoret, yang berkaitan dengan Ismail dicoret. Nggak ada lagi cerita Ismail di situ. Kenapa? Ismail akan menurunkan Nabi ke silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa penyebabnya? Bagian, dengki ya. Nah, jadi kedengkian itu banyak sekali dampaknya itu ya. Dengki sama aja kalau kita di kantor dulu kan. Kalau dengki kita dengan jabatan seseorang, pasti apapun kebijakannya kita bantah. Tapi kalau kita patuh, nah pasti apapun kebijakan dia kita ikutin. Tipis bedanya. Kita carilah kesalahannya deh. Kalau orang udah nggak senang, maka semua yang dikatakan orang yang dia nggak senang itu bisa dicari kesalahannya. Tapi kalau sudah simpati, maka semuanya jadi benar. Kalau sudah hati yang melekat, apapun jadi enak ya. Nah, jadi ini sini kena kedengkian ya. Nah, kemudian fabau, maka mereka kembali bighadabin ala ghadab. Jadi mereka itu ghadab ala ghadab itu fabau, mereka kembali bighadabin, dengan murka di atas murka. Jadi katanya murka di atas murka itu betul-betul Allah murka dengan kelakuan dia ini. Tadinya janji mau patuh kepada Rasulullah Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah. Nah, sekarang mereka mengingkarinya. Maka itu adalah ghadabin ala ghadabin. Maka di depan di surah Al-Fatihah kita kan berdoa itu. Kita baca kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ghairil maghdubi ini dia nih. Jadi jangan seperti orang yang kau murkai. Siapa yang kau murkai itu? Ini dia. Orang Yahudi ini. Waladhalin, siapa itu orang dalin? Adalah orang Nasrani yang mereka banyak beramal tapi tidak punya ilmu. Kalau ini dia beda, dia punya ilmu tapi nggak beramal. Ciri khas utamanya banyak ilmu, tapi ilmunya itu gunanya untuk mencari ngeyel, untuk mencari alasan, untuk pokoknya nyari untuk tidak mau beramal. Jadi mereka itu adalah faba'u bi ghadabim ala ghadab.
kembali kepada Allah dengan kondisi murka dan di atas murka, marah di atas marah, benci di atas benci. Nah, itu dia. Bi ghadabin ala ghadab. Itu murka Allah tingkat tinggi kepada mereka. Kemudian walil kafirin azabun muhin, dan walil kafirin, dan bagi orang-orang kafir azabun muhin, azab yang sangat hina. Hina di dunia dan hina di akhirat. Ya kalau memang sudah Allah murka, apa aja terjadi pada diri kita. Hina itu bisa jadi kena penyakit, bisa jadi karena aib, dan macam-macam hina. Kalau azabun muhin itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Atau dua-duanya. Nah, itu kelakuan orang Yahudi ya. Tadinya dia menunggu-nunggu kelahiran Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad, karena mereka berperang dengan orang-orang kafir dulunya dia ya. Berperang dengan lawan-lawannya, memakai nama Nabi Muhammad. Kalau Muhammad datang, dia yakin dia benar. Kalau Muhammad datang, nanti kami akan percaya kepada Nabi Muhammad, kami akan ikut kepada mereka. Sehingga Allah berikan kemenangan kepada dia berperang. Nah, setelah datang Nabi Muhammad, mereka ingkari. Nah, itu kelakuan utamanya. Kenapa penyebabnya? Karena bayan tadi. Mana Allah akhirnya murka di atas murka kepada mereka-mereka ini. Kemudian dikatakan wa iza qila lahum, dan ketika wa iza dan ketika qila. Nah, qila itu perlu saya agak uraikan dikit. Qila itu pasif ya. Aslinya itu qila itu aslinya kuwila. Nah, aslinya itu kuwila. Tapi karena menyebut kuila nggak bisa, akhirnya menjadi kila. Kila, ini perubahan dari kuila menjadi kila karena lidah ya. Karena lidah tak bertulang, jadi susah menyebutkan itu. Sebagai para pelis nggak bisa nyebutin R, gitu kan, orang Padang nggak bisa nyebut R. Pagar, paga, baduri, susah itu. Luar, karena R hilang R. Nah ini juga gitu. Jadi wa iza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka aminu itu KKP ya, berimanlah kalian. Disuruh kepada mereka Yahudi itu berimanlah. Kepada apa? Bima anzalallahu, kepada apa yang diturunkan Allah. Nah, kepada siapa tuh? Kepada Nabi Muhammad. Berimanlah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di Injil. Bukan membenarkan kitab Injil itu menyambung apa yang ada di Taurat, apa ada di Injil, ada di Al-Quran. Kalau catatannya masih asli. Aslinya kita percaya, Pak. Makanya ada hal-hal yang sama. Nah, tapi terhadap yang sama itu malah dituduh sebaliknya, menciplak. Karena sumbernya sama. Kalau dituduh menciplak, berarti sama semua kan. Kenapa kok cerita Nabi Adam berbeda? Kenapa kok cerita Nabi Isa berbeda? Kenapa di sana jadi lain, kok kita lain? Jadi nggak sama, nggak menciplak. Kalau menciplak, copy paste melulu. Karena kita nggak. Tokoh yang dibicarakan bisa sama, tapi beda. Kenapa? Kita masih asli, sana sudah dirubah-rubah. Jadi, wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu. Berimanlah kamu kepada Al-Quran ini. Berimanlah kamu kepada Al-Quran, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad, dan masuk Islamlah kamu. Itu kepada mereka diajak. Nah, apa kata mereka? Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman, nu'minu, kami akan beriman bima unzila, ke apa yang diturunkan alaina kepada kami. Yaitu kitabnya Taurat dia. Dia bertahan di situ. Makanya sekarang juga kita lihat itu, dia nggak mau percaya kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah risalah Allah juga, penutup sambungan dari kitab-kitab sebelumnya. Kan namanya ada pendapat ulama, zalikal kitabul la raiba fihi, itu Alkitab itu termasuk semua wahyu Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua wahyu Allah itu adalah tidak ada keraguan dalamnya, dalam petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sepanjang masih asli. Jadi nu'minu bima unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami kafir, dan mereka kafir bima wara'ahu, dapat di belakangnya. Setelahnya itu mereka nggak ngakui lagi. Maka orang Yahudi nggak ngakui Injil, nggak ngakui Al-Quran. Orang Yahudi, orang Nasrani itu juga nggak ngakui Al-Quran, tapi masih mengakui yang sebelumnya. Nah, itu memang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita nggak heran
Nggak usah heran, nggak usah terkejut bahwa memang itu yang disebutkan oleh Allah dan itu terbukti sekarang. Di dunia maya sekarang kita bisa lihat itu. Jadi wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal Al-Qur'an itu adalah al-haqqu, yang benar, kebenaran musaddiqan, yang membenarkan lima ma'hum bersama mereka. Al-Qur'an itu datang membenarkan Taurat, Al-Quran itu datang membenarkan Injil yang masih orisinil. Tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu ingat ya, karena jebakan di sini juga ada jebakan Batman nanti. Wah, ini kan Al-Quran bilang begitu. Al-Quran kan mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya. Iya, benar. Karena yang datang turun sama-sama dari Allah. Sama juga dengan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila, ya buatan founding father kita. Buatan founding father lalu dipakai oleh pengikut-pengikut beliau, penerusnya, oleh presiden pertama, presiden kedua, dan seterusnya. Itu nggak bakal diganti. Apakah bisa dituduh presiden terakhir meniru, menciplak ciptaan presiden pertama? Kan itu enggak, itu kan dasar-dasar negara. Dasar-dasar ketauhidan itu datang dari Allah. Dasar-dasar negara datang dari founding father dan tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, jadi nggak bisa dikatakan presiden terakhir nanti meniru presiden pertama apanya undang-undangnya atau Pancasilanya, enggak. Kenapa itu? Itu adalah fondasi awal berdiri negara Republik Indonesia ini. Itu juga dengan Al-Qur'an ini. Dari Allah. Fondasi awal kepada para nabi adalah tauhid, agama yang satu, agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Semua nabi membawa misi agama Islam. Semua nabi membawa seorang muslim, semua nabi, tidak ada nabi yang enggak muslim. Kemudian ajarannya adalah Islam. Nah, jelas itu di surat Ali Imran dan surat yang lainnya nanti. Kemudian wa yakfuru bima huwa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Jadi membenarkan. Berarti kan sejalan. Saya membenarkan Pak Herman, berarti saya dengan Pak Herman sama. Kalau saya menyalahkan Pak Herman satu statement, berarti saya nggak sama. Ini membenarkan berarti satu jalur. Kul, katakanlah, kalau kamu itu falima taqtuluna anbiya Allahu min qabli. Nah, kalau kamu apa? Kenapa kamu membunuh para nabi dulu? Banyak para nabi dibunuhnya, mereka bunuh kan. Kemudian min qablu in kuntum mu'min, jika kau orang mukmin, dia merasa dirinya benar kan. Kalau kau merasa diri kau benar, kenapa membunuh para nabi? Siapa nabi yang dibunuh mereka dulu? Ya banyak ya nabi. Yang saya ingat itu Nabi Zakaria. Mereka membunuh dengan, ya kalau kisah itu dengan menggergajinya kan. Ada umat dulu yang dibakar hidup-hidup, yang dikulitin, yang disiksa begitu berat ya. Nah, kenapa kamu begitukan dulu? Nah, kemudian mungkin satu lagi bisa ya. Kemudian cerita tentang itu mungkin itu sikap-sikap orang Yahudi ya. Kemudian ditekankan lagi, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, ja'akum Musa, telah datang Musa kepada kalian. Ja'akum, ja'a itu pelakunya, huwa, siapa huwanya? Musa. Telah datang Musa kepada kalian bil bayyinat, dengan keterangan yang pasti, nyata, dengan mujizat-mujizat. Apa mujizat Nabi Musa? Membelah lautan, menjadikan tongkatnya jadi ular, lalu apa lagi? Turun makanan di surga, manna dan salwa, lalu memukul batu menjadi 12 mata air, dan sebagainya, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Itu namanya bil bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata, kondisi-kondisi yang nyata. Walaqad ja'akum Musal bil bayyinati. Nah, telah datang itu summa, kemudian kau ittakhastum ijla, kemudian kalian mengambil ijla, anak sapi, min ba'dihi, setelahnya itu menyembah anak sapi. Pada saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina menerima wahyu dari Allah, 40 hari ditinggalkan kepada Harun, mereka menyembah anak sapi, mengganti penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan pada anak sapi. Maka hukum Allah murka pada saat itu, disuruh mereka saling membunuh. Hukuman mereka dulu kalau kafir atau syirik, itu hukumannya adalah saling membunuh. Itulah hukuman kepada mereka dulu. Kalau masih berlaku sekarang itu, ya setiap orang yang mualaf harus membunuh dulu kan berat gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sebagai menyempurnakan itu, disempurnakan.
Kalau dulu enggak, yang syirik, tobat, ya saling membunuh. Dibuat ke lapangan tuh. Itu ayat Al-Baqarah sebelumnya ada nanti ya. Jadi walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhastumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Wa antum zalim, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, jadi musyrik, banyak gelarnya, Pak. Saya lihat gelar itu berentet, zalimun, kafirun, lanatullah, lagi macam-macam gelarnya. Sama juga kita kalau melihat orang di kampung ya, benci kita, sampah masyarakat, namanya sampah masyarakat lagi lah, tukang curi, tukang garong, apa lagi namanya, macam-macam namanya kan, pemabuk namanya, macam namanya. Kalau sudah salah sekali di kampung itu namanya macam-macam. Nah, itu juga ini Allah murkakan dia, gelarnya ada yang zalim, yang kafir, yang fasik lagi lah, yang merugi. Tapi kalau orang mukmin, itu gelarnya orang yang baik, muhsinin, muflihun, orang yang beruntung, apalagi muslihun, orang-orang yang berbuat baik, mukminun, orang yang percaya, muslimun, orang yang selamat, dan sebagainya. Nah, itu tentu kita bertahan atau kita selalu menginginkan bahwa kita adalah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian aja pengajian kita pada pagi hari ini. Surat tambah tadi surat ayat ke-80, ayat 90 sampai 92. 90 sampai 92, 2 ayat aja ya, supaya nanti ada tanya jawabnya. Demikian, kalau ada yang benar datang dari Allah, dan kalau ada yang salah datang dari saya. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.